sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang fondasi utama di pariwisata, yaitu modal alam. Jadi saya akan mewawancari salah satu mahasiswa di Fakultas FEB ini. Permisi Bang, selamat siang. Bolehkah saya mewawancarai Abang tentang pariwisata? Boleh Bang, boleh. Oke, sebelumnya nama Abang siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiansyah. Jadi sebelumnya Abang pernah dengar tentang modal alam enggak? Modal alam, mungkin modal alam ini ya, kayak kekayaan alam di suatu tempat mungkin yang bisa jadi daya tarik orang buat ke tempat wisatanya mungkin gitu. Sebelumnya kurang tepat sih Bang. Jadi lebih tepatnya tuh modal alam itu lebih kayak di sebuah wisata itu ada kayak pohon, hutan, atau danau. Jadi di situ tuh jadi modal alam kayak ekosistem yang ada di wisata tersebut. Jadi kayak berbeda dengan bangunan, yaitu modal alam ini adalah pemberian alam yang harus kita jaga. Jika alamnya rusak, maka nilai ekonomi dari wisata tersebut tuh jadi lebih kurang. Jadi seperti mungkin kurang estetik atau kurang menarik gitu untuk wisatawan ke wisata tersebut. Misalnya nih, sebuah pantai yang punya terumbu karang cantik. Jadi terumbu karang itu kan adalah modal alamnya. Jadi misalnya kayak terumbu karangnya rusak atau mati, snorkeling atau diving itu tidak ada lagi karena terumbu karang kan bisa, jadi nggak bisa buat destinasi atau menarik wisata untuk berkunjungnya. Saya sangat berterima kasih besar dan ini sangat bermanfaat untuk saya dalam tugas wawancara ini. Oke, makasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama pengunjung dari Jakarta, yaitu destinasinya yaitu Ancol. Dan perkenalkan, nama saya Lamiko Pangestu dari UIN Jakarta angkatan 2023 yang akan mewawancari kakak ini terkait istilah-istilah ekonomi pariwisata. Boleh perkenalkan diri dulu Pak? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Alida, salah satu pengunjung dari Jakarta. Oke, sebelumnya kakak tahu nggak sih apa arti dari aksesibilitas dari ekonomi pariwisata? Belum tahu dengan aksesibilitas itu. Oke, jadi aksesibilitas itu adalah kemudahan untuk mencapai suatu destinasi wisata. Itu bisa dilihat dari transportasinya, jalannya, dan juga ada petunjuk arahnya atau enggak, kayak gitu. Dan juga selain tempat yang bagus, pasti kita juga harus ngeliat dong dari akses kemudahan untuk mencapai ke suatu tempat tuh kayak gimana. Nah, kalau di Ancol sendiri, itu menurut kakak kayak gimana? Kalau misalkan yang aku lihat sendiri, so far waktu berangkat dan pulangnya pun sudah cukup baik ya terkait aksesibilitasnya, karena kebetulan untuk berangkat ke sana tuh dan pulangnya juga itu menggunakan transportasi umum yang memang sangat mudah dicari, dari menggunakan KRL dan juga menggunakan Grabcar gitu. Dari tempat petunjuk arahnya itu sangat jelas banget. Oke, berarti udah terarah semuanya dari suku juga. Paling itu aja hasil wawancaranya. Berarti kakak juga udah tahu aksesibilitas itu apa, dan juga ternyata di Ancol tuh udah aksesibilitas itu udah mumpuni gitu. Paling itu aja wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, permisi Bang. Selamat malam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami mahasiswa ekonomi Jakarta sedang ada tugas wawancara mengenai kebijakan pemerintah di sektor pariwisata. Sebelumnya boleh tahu dengan kakak siapa, lalu asalnya dari mana? Oke, perkenalkan, saya Lucky Bintang Aprilando dan saya berasal dari mahasiswa UNJ yang kebetulan prodi saya usaha perjalanan wisata. Oke, Bang Lucky. Menurut Abang, seberapa penting peran pemerintah dalam mengembangkan keunikan suatu daerah agar tetap menarik untuk dikunjungi wisatawan? Oh, tentunya sangat penting karena pemerintah turut menangani tentang daya tarik, fasilitas, dan itu menurut saya itu adalah daya tarik yang sangat menarik wisatawan. Begitu. Oke, jawaban yang menarik Bang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, definisi daya tarik pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai hasil keragaman kekayaan alam, budaya, maupun buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Nah, menurut Abang, apakah di destinasi ini pemerintah sudah cukup baik dalam menonjolkan daya tarik utamanya? Apa saran kakak agar tempat ini makin dikenal luas? Oke, untuk destinasi Ancol ini pemerintah sudah cukup baik untuk menangani destinasi ini ya, karena dari fasilitas, daya tarik, yang daya tariknya itu beragam, seperti Dufan dan lain-lain dong tentunya, dan fasilitas yang sudah cukup banyak seperti toilet, yang kita kemana-mana sudah ada toilet yang mumpuni, musola, dan lain-lain. Dan untuk kekurangan mungkin ini di Ancol kurang asri, dimana pepohonan menurut saya kurang dan sangat gersang. Nah, itu boleh menjadi
masukan untuk pemerintah dari saya. Dan menurut saya sih secara overall pemerintah sudah cukup baik menangani destinasi Ancol ini. Begitu. Wah, terima kasih banyak Bang atas waktu dan perspektifnya. Pendapat Abang sangat membantu tugas kami mengenai kebijakan pariwisata daerah. Oke. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Siap. Kita akan lanjut ke topik keempat, yaitu tentang local prosperity. Selamat siang Kak, maaf mengganggu sebentar waktunya. Kami mahasiswa ekonomi lagi tugas wawancara singkat. Apakah Kakak berkenan diajak ngobrol sebentar? Terima kasih banyak Kak. Boleh kenalan dulu dengan nama Kakak siapa? Saya Aji. Oke. Selanjutnya, menurut Kakak apakah aktivitas ekonomi dan kebersamaan warga di sini sudah mencerminkan kemakmuran lokal? Kurang tahu ya. Nah, jadi dalam dunia pariwisata, kemakmuran lokal di sini terlihat dari bagaimana warga bekerja, saling membantu dan memenuhi kebutuhan bersama. Selanjutnya, menurut Kakak strategi apa yang paling efektif untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah ini agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat lokal? Ya mungkin contohnya kayak misalkan melibatkan warga lokal ya, seperti mendukung UMKM, lalu memberikan lowongan pekerjaan bagi warga-warga lokal sekitarnya ya, untuk mengembangkan pariwisata di daerah tersebut. Menarik banget Kak jawabannya. Izin kami tambahkan ya. Jadi strategi yang paling efektif adalah dengan mengembangkan potensi lokal seperti budaya dan alam, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, memperbaiki infrastruktur, serta memanfaatkan promosi digital agar pariwisata berkembang dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Dengan strategi tersebut, pariwisata tidak hanya menarik lebih banyak pengunjung, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Mengembangkan desa wisata berbasis budaya lokal, melatih warga menjadi pemandu wisata, memperbaiki akses jalan menuju lokasi wisata, serta mempromosikannya melalui media sosial agar lebih dikenal luas. Nah, dalam ekonomi pariwisata, local prosperity itu ketika pariwisata berkembang, pendapatan masyarakat meningkat, usaha lokal tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan perputaran ekonomi terjadi di dalam daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Nah, menurut Kakak gimana nih? Bagaimana cara memastikan bahwa perkembangan industri pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal? Mungkin dengan cara mempromosikan wilayah tersebut, mungkin dengan platform media sosial. Dari situ kita bisa memperkenalkan warga-warga yang di luar untuk bisa tahu potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut begitu. Wah, makasih banyak ya Kak atas waktu dan ceritanya, sangat membantu buat tugas kami. Nah teman-teman, itu dia penjelasan tentang local prosperity. Sampai jumpa di topik berikutnya dari kelompok 2. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hasbin Irawan yang di sini menjadi narasumber dari Mas Lutfi. Menurut Abang nih, apa sih yang dimaksud dengan akomodasi pariwisata? Terus boleh nggak dijelasin menurut pengalaman Abang aja nih? Setahu saya, akomodasi pariwisata yaitu semacam bagaimana rentetan cara kita ketika dalam berpariwisata. Jadi semua itu harus terakomodir. Oke. Ya, baik dari ketika transport kita dari awal, terus gimana kita nanti di sana, baik dari penginapan, terus nanti kita di sana mau jalan-jalan kemana aja. Nah itu menurut saya itu masuk ke dalam akomodasi pariwisata. Oke, siap. Jujur cukup menarik sih Bang buat jawabannya nih. Terus juga nih saya izin nambahin ya Bang ya sedikit. Jadi mengenai akomodasi pariwisata ini, itu tempat yang menyediakan jasa penginapan dan fasilitas pendukung bagi wisatawan selama berada di destinasi itu. Nah, contoh itu kayak hotel atau guest house, homestay hingga villa gitu Bang. Nah, terus juga atau mau jelasin sedikit, fungsi dari akomodasi itu bukan cuma buat tempat tidur, tapi juga tempat istirahat, akses buat informasi wisata, bahkan kadang jadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri. Nah, yang unik atau pemandangan langsung dari kamar. Contohnya itu nih kayak kita ke pantai Bang. Kalau nginep di hotel yang biasa-biasa aja, tapi kalau nginep di penginapan yang langsung menghadap ke laut gitu Bang, itu kan bisa jadi buat nilai tambah gitu ya.
Terus juga akomodasi ini juga bisa buat bikin orang jadi betah atau justru kapok kalau nggak sesuai harapannya dia. Boleh sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu, namanya siapa, asalnya dari mana? Oke, perkenalkan saya Faiza Safitri dari Jakarta. Saya mau nanya, apakah kakak salah satu orang yang gemar dalam berwisata? Ya, saya cukup gemar, pernah sering melakukan perjalanan dalam negeri maupun luar negeri seperti ke Malaysia. Nah, kakak udah pernah dengar belum nih istilah devisa itu sebelumnya? Setahu saya, devisa itu adalah aktivitas pemasukan negara dari kegiatan ekonomi internasional, termasuknya itu sektor pariwisata. Nah, kakak pernah nggak sih mikir kalau uang yang kita keluarin itu juga bisa ngasih kontribusi ke negara yang dikunjungin dalam bentuk devisa gitu? Ya, sebenarnya saya pernah kepikiran, kemudian tiket wisata bahkan berbelanja itu akan masuk ke dalam perputaran pemasukan devisa ekonominya. Kemudian saya jadi berpikir bahwa ketika wisatawan asing datang ke Indonesia memiliki dampak yang sama bagi negara kita.